Oke, sekarang kita berbicara sedikit soal Pilkada DKI yang kita tahu kurang dari sebulan lagi nih masyarakat Jakarta akan memutuskan pilihannya siapa. Pak Ahok, kalau bicara hasil putaran pertama, puas atau tidak dengan hasil itu? Kami bukan cuma puas nggak puas, kami merasa bersyukur sekali dengan hasil putaran pertama. Karena setelah saya difitnah, menista agama itu kan, yang mau milih saya kan langsung tinggal 20%-an. Dan malahan beberapa survei mengatakan saya cuma 10%. Terus mereka mengatakan putaran pertama nggak mungkin saya lolos. Itu yang kita lihat fakta. Karena orang percaya dengan bilang saya menista agama itu. Dan kemudian terus naik. Malahan terus kita bisa memenangkan putaran pertama. Tapi dengan target 43% benar segitu atau mungkin malahan kita pikir kita akan nggak lolos putaran pertama malahan. Sempat spesifik itu. Kalau dari survei gitu ngomong orang semua percaya sampai demo begitu, orang percaya saya menista agama, orang marah semua. Walaupun kepuasan ada di 70% ke atas, kadang tiba-tiba nggak terima. Karena saya dianggap menghina Islam, menghina ulama, menghina macam-macam. Itu kan fakta. Orang punya pikiran seperti itu. Sekarang pun sebagian orang juga pikiran seperti itu. Kalau kita tanya, dari survei 45% mengatakan nggak mau pilih saya karena faktor agama. Tiba-tiba orang tidak mau terima kepuasan kerjaan kami 73%. Orang berpikirannya saya nggak bisa pilih dia, bukan seagama. Oke, tapi menurut Anda pernyataan itu memang itu saya selalu mengalami itu tiap kali menjelang pilkada. Itu kita selalu alamin kan. Makanya saya katakan kalau ada mau ngadu program dengan saya, ide ya kita ngadu dong. Kan sesuai undang-undang pilkada. Kita kan hanya boleh menyampaikan visi misi program ajakan, bukan menggunakan ayat-ayat. Tapi Pak Ahok, fakta bahwa ternyata pernyataan Anda melukai beberapa pihak, bagaimana Anda melihat? Nah itu yang saya katakan. Sekarang Anda lihat sidangnya dong. Bukti juga orang mengatakan tuh, justru ada beberapa saksi ahli mengatakan, justru saya memperingatin orang, hati-hati dengan orang yang memakai ayat agama untuk kepentingan dia. Kan saya langsung juga dari Gus Dur. Saya udah jawab. Sekarang bicara secara logika begini ya. Umat muslim mayoritas. Saya mau ikut pilkada. Saya non muslim. Mungkin nggak saya sengaja atau saya tulis buku juga loh tentang soal hati-hati orang memakai ayat ini. Berarti saya sudah mengalami nih peristiwa ini. Artinya apakah saya ingin melukai hati orang muslim? Kalau saya kecuali, kata saksi ahli agama kemarin, kecuali Ahok memang pengen nggak menang nih. Atau kalau lebih kasar apa tuh nggak? Agak gila aja kali. Gila dong, kalau gitu kan. Kecuali nggak pengen menang, apa pengen masuk penjara katanya. Kalau menurut saya ini soal gila aja. Kalau itu ngapain saya ikut pilkada? Kalau Anda menghina orang muslim, menghina agama, saya pun marah. Terus masa saya lakukan itu? Oke, nah balik lagi dengan angka 43% tadi, hampir 43, Anda melihat mesin partai politik bekerja cukup maksimal atau masih kurang? Partai politik ya relatif lah, ada yang penuh, ada yang kurang. Kan sekarang kan partai politik juga nggak bisa mengendalikan orang. Karena waktu pileg legislatif, kan masing-masing orang bekerja. Ada orang memilih karena dia keluarga, karena dapat sesuatu, macam-macam dong, percaya janji ini, janji itu, dikumpulin. Tentu begitu calon pribadi beda. Jadi partai tidak selalu identik dengan hasil yang sama. Artinya tidak bisa mengendalikan suara di nggak bisa juga kan, ya? orang kan, rakyat kita kan nggak bodoh, pintar. Ya. Nah ini kan kecuali ada nyentuh soal agama ya, kalau saya tersinggung agama, saya agak susah. Ini ada dua kandidat yang dua-duanya kalau kita lihat perolehan suaranya di putaran satu tautannya tidak terlalu jauh. Strategi apa yang bisa dilakukan di putaran akhir ini? Kalau kita lihat semakin kesini kan pasti survei-survei Anda juga mengikuti kan berapa perolehan suara. Apa untuk bisa di putaran kedua? Saya kira kayak gitu kita nggak bisa lakuin apapun juga kalau menurut saya gitu loh. Toh
kepuasan orang 73%. Kalau orang Jakarta pengen mengganti gubernurnya, kita juga bisa ngapa-ngapain. Kita juga nggak mungkin nyogok orang. Hasil survei kan mengatakan begini, umat Islam yang mau pilih kami hanya 30%. Tapi lumayan udah naik nih. Nah, kita nggak tahu nih, setelah melalui sidang-sidang, orang melihat saksi-saksi semua, orang melihat, kan harus lihat karakter dari semula. Apakah kan naik ke 40? Kalau naik ke 40%, berarti saya akan terpilih. Survei internal terus dilakukan tapi pastinya ya? Oleh saya numpang-numpang aja lihat, baca di berita. Banyak menggerus nggak kalau Anda melihat hasil survei itu? Persidangan yang berlangsung hingga saat ini? Jadi kalau satu hal yang saya lihat, kita naik terus kok. Survei kita naik terus. Orang mulai sadar gitu loh, bahwa saya kan bukan, saya kan bukan pemimpin, saya kan pelayan. Nah, Pak Ahok, ini di putaran pertama kita tahu ada 3 pasangan. 17% bukan suara yang sedikit yang diperoleh oleh AHY dan Silvi. Ada strategi khusus nggak untuk membawa? Tadi ada bilang kalau dari parpol susah pasti mengendalikan suara grassroots. Tapi untuk menangkap grassroots masanya dari kandidat nomor 1, apa yang tergantung dilakukan? pemilih nomor 1. Mereka pengennya seperti apa? Kan masing-masing orang punya pilihan. Iya. Sebetulnya orang Jakarta kan dia mikir. Dekat hari H sebulan lagi kan bisa mikir. Orang Jakarta kan nggak bodoh. Kan dia bisa lihat kan sehari-hari. Nanti ada debat. Orang bisa lihat kok. Tapi kalau memang udah sistemnya, pokoknya saya nggak peduli deh. Kita pokoknya udah nggak mau Ahok aja. Ada beberapa saksi kan bilang begitu. Pokoknya harus pilih gubernur Muslim. Kalau udah kayak gitu ya nggak bisa kita touch. Sekarang ya kan, tinggal kita hitung aja ada berapa persen. Kalau saya lihat gaya Anies sih jujur aja ya. Bisa jadi menteri dia nggak berani. Dia terlalu mau semua bahagia. Pertanyaan selanjutnya Pak Ahok. Nggak bisa semua bahagia hidup ini gitu. Ada harus yes or no jadi pejabat. Harus jelas garisnya ya.